Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizka Dicayani. Saya NIM 02. Saya akan menjawab pertanyaan UTS MSDM dari Bu Nurul. Untuk pertanyaan pertama, yaitu jelaskan pengaruh antara kompetensi karakter kepemimpinan dalam manajemen sumber daya manusia. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja pengaruh dari tiga aspek tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari masing-masing aspek tersebut. Untuk kompetensi, yaitu adalah kemampuan yang dibutuhkan oleh setiap manusia atau pekerja yang dilandasi oleh keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja. Sedangkan karakter adalah ciri atau kepribadian suatu individu berupa sikap, watak, serta tingkah laku. Sedangkan untuk kepemimpinan adalah bagaimana mempengaruhi masyarakat atau pekerja atau bawahannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemimpin tersebut. Nah, dari ketiga aspek ini saling berpengaruh dan berhubungan dalam manajemen sumber daya manusia. Pemimpin yang baik itu harus memiliki karakter dan kompetensi yang mencukupi atau mewadahi, karena untuk mencapainya suatu tujuan dalam suatu perusahaan atau organisasi dibutuhkan kemampuan atau kompetensi yang sangat baik dan karakter yang sangat positif bagi setiap pemimpinnya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan dan metode apa saja yang digunakan dalam perencanaan, desain, dan analisis jabatan. Nah, analisis jabatan adalah suatu kegiatan mengumpulkan data atau informasi yang berhubungan dengan pekerjaan dengan persyaratan tertentu. Nah, terdapat 3 metode yang digunakan. Yang pertama, metode observasi. Metode observasi yaitu dengan meneliti, melihat, dan menelaah serta mencatat kegiatan-kegiatan apa saja yang berhubungan dengan konteks yang dibutuhkan. Nah, metode yang kedua yaitu metode wawancara atau interview. Metode ini dilakukan talk to talk. Contohnya, seorang HRD mewawancarai bawahannya dan seorang HRD tersebut bisa memutuskan tentang perencanaan, desain, dan analisis jabatan yang dibutuhkan melalui wawancara tersebut. Nah, metode yang ketiga yaitu metode kuesioner. Nah, metode kuesioner ini diberikan suatu pertanyaan-pertanyaan baik secara hard file ataupun secara melalui soft file. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang akan dijawab nantinya oleh setiap karyawan untuk mengumpulkan data yang diinginkan dari perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan mengenai rekrutmen, jelaskan mengenai sumber internal dan eksternal dan kelebihan dan kekurangan apa saja yang ada pada kedua sumber tersebut. Nah, rekrutmen sendiri adalah suatu kegiatan mencari atau menseleksi suatu calon karyawan atau calon pekerja dengan mengutamakan pengetahuan, keterampilan, inovasi, dan motivasi. Nah, sedangkan untuk rekrutmen sendiri terdapat 2 sumber. Yang pertama sumber internal dan kedua sumber eksternal. Nah, sumber internal yaitu seleksi yang ada pada dalam organisasi tersebut. Nah, misalnya bisa melalui mantan karyawan atau karyawan yang lain yang bekerja di suatu perusahaan tersebut. Nah, untuk sumber eksternal yaitu sumber mencari kandidat karyawan dengan atau dari luar organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari sumber internal dan eksternal ini masing-masing terdapat kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk sumber internal sendiri, waktu yang dibutuhkan relatif singkat dan cepat. Yang kedua, tidak memerlukan pelatihan induksi. Yang ketiga, calon karyawan atau kandidat berasal dari dalam organisasi itu atau perusahaan itu sendiri. Nah, sedangkan untuk eksternal, sumber eksternal ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, waktu yang dibutuhkan relatif lama dan memakan waktu yang cukup, bisa dibilang tidak secepat sumber internal. Nah, yang kedua memerlukan pelatihan induksi, dan yang ketiga perekrutan di luar dari organisasi atau perusahaan itu. Nah, meskipun waktu yang dibutuhkan relatif lama dalam sumber eksternal ini, tetapi goals yang diciptakan atau yang diinginkan itu bisa tercapai atau lebih
lebih tepat sasaran karena harus menseleksi dari daftar panjang calon karyawan tersebut. Nah, itu tadi jawaban-jawaban dari ketiga pertanyaan mengenai MSDM dari Bu Nurul. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.